perhatikan hati kita dalam doa. Bapak yang baik, mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami percaya melalui kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau melalui kami, jamahan-Mu, kuasa-Mu melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami masuk tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah bersama-sama. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Tuhan Yesus, Engkau mati, Engkau bangkit untuk memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya.
balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu.
hujan bagi Allah. Dari mana sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Sama-sama kita ngomongin Tuhan Yesus. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh surga bumi menyembah. Allah ku dahsyat berkuasa, surga bumi menyembah. Allah ku dahsyat berkuasa, surga bumi menyembah. Allah ku dahsyat berkuasa, surga bumi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat. Mari kita tepuk tangan Tuhan dahsyat kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Begitu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu hari Jumat yang lalu kita merayakan hari Jumat Agung, di mana kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus mati mengorbankan hidupnya untuk setiap kita, dan pada hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberi tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini, yaitu terpusat kepada salib. Ya, pusat kepada salib. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Baik, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Amin, saudaraku. Sekali lagi saya ingin bacakan untuk setiap kita. Ya, Bapak Ibu, kebangkitan Yesus. Apa artinya bagi kita? Galatia 2:20. Namun aku hidup, katakan. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sebuah tonggak peringatan bahwa kuasa si iblis telah dikalahkan, saudaraku. Amin. Kuasa si iblis tidak lagi mempunyai taringnya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, itulah kemenangan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Kita tidak lagi berada di bawah kutuk hukum dosa, tetapi kita ada dalam kasih karunia-Nya Tuhan, sehingga masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan menjadi bagian milik kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, suatu ketika seorang yang bernama Oprah Winfrey, mungkin Bapak Ibu kenal, ya, pernah bertemu mungkin Bapak Ibu di televisi, ya. Suatu ketika Bapak Ibu, Oprah Winfrey ini adalah seorang yang sangat terkenal, seorang businessman, seorang entertain juga. Namun Bapak Ibu, tahukah kita bahwa Oprah Winfrey juga memiliki masa lalu yang kelam, saudaraku? Oprah Winfrey, saudaraku, dilahirkan dalam keluarga yang broken home, ya, yang sangat miskin, saudaraku. Bukan hanya itu, saudaraku, Oprah juga mengalami kekerasan di dalam kehidupan pribadinya, yaitu kekerasan secara seksual. Sehingga Bapak Ibu di umurnya yang ke-14 tahun, Oprah harus melahirkan anaknya yang pertama, saudara. Bayangkan 14 tahun, kelas 2 SMP, dia sudah melahirkan anaknya yang pertama, saudaraku, karena kekerasan yang dia alami, saudaraku. Sampai suatu ketika Oprah ini memutuskan untuk tinggal bersama seorang ayahnya, yang dimana ayahnya tersebut bekerja sebagai seorang tentara, Bapak Ibu. Nah, karena seorang tentara biasanya dia mempunyai disiplin yang tinggi, sehingga Oprah ini dididik dengan sangat ketat, dengan disiplin yang ketat, sampai dikatakan Bapak Ibu, Oprah ini setiap hari harus membaca buku, katanya, dan setiap minggu di akhir pekan Oprah harus menulis ringkasan buku dari apa yang sudah dia baca untuk dilaporkan kepada ayahnya. Pengajaran yang ketat, disiplin yang ketat, dan di mana Bapak Ibu menjadikan Oprah menjadi seorang yang cerdas, menjadikan Oprah sebagai seorang pribadi yang percaya diri, yang kuat, yang tangguh. Sampai suatu ketika Oprah menjadi seorang yang sangat terkenal, entertain terkenal, pembisnis yang terkenal, dan aktivis yang terkenal. Saudara-saudaraku, masa lalu setiap kita mungkin memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak kita harapkan, saudaraku. Masa lalu yang membuat hidup kita terpuruk, ya. Masa lalu yang membuat hidup kita ingin meninggalkan dunia ini, saudaraku. Tetapi saudaraku, melalui kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, masa lalu itu diubahkan menjadi masa lalu yang penuh dengan pengharapan. Amin. Saudaraku, dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 8-10. Kolose 3 ayat 8-10, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Yesus, ya, kehidupan kita bukanlah kehidupan yang lama, tetapi menjadi kehidupan yang baru, saudaraku, ya. Dikatakan dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca bahwa salib itu membuat kita meninggalkan masa lalu kita. Manusia lama itu kita tinggalkan, saudara-saudaraku, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita menerima Yesus, ketika kita menerima salib itu dalam hidup kita, maka salib itu yang akan membuat kita menjadi akan serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, akhir-akhir ini saya sedikit miris melihat dan mendengar kabar-kabar yang ada di berita. Bagaimana banyak artis yang menjadi mualaf, berpindah keyakinan, saudara-saudaraku. Dia dilahirkan dalam keluarga Kristen, dia dilahirkan dalam orang yang percaya, keluarga percaya. Tetapi ketika dia beranjak dewasa, saudaraku, dia meninggalkan imannya. Ketika saya mendengar hal ini, saya begitu sangat sedih dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa begitu gampangnya mereka meninggalkan iman kepadamu, Tuhan? Saudara-saudaraku, saya melihat banyak orang atau banyak artis sekalipun, ya Tuhan, mereka yang tadinya ikut Tuhan, tetapi karena mereka melihat dan mengejar wanita, mengejar kedudukan, mengejar pria, sehingga dia rela untuk mengorbankan keyakinannya, Tuhannya, saudara-saudara, ya. Ketika dia hendak Bapak Ibu, dia melihat, wah, ada wanita, ada pria yang lebih, ya. Tetapi keyakinannya beda. Dia tinggalkan keyakinannya dan dia ikut kepada keyakinan yang lain. Seakan-akan Bapak Ibu, kepercayaan kepada Tuhan Yesus bukanlah hal yang penting, bukanlah hal yang sangat-sangat Bapak Ibu fundamental. Tetapi seperti kita beli kacang, kita beli permen, bisa kalau dirasa nggak enak kita bisa buang, tetapi kalau rasanya enak kita makan. Seperti kita membeli kacang, Bapak Ibu, seperti kita membeli permen, bisa pindah-pindah, bisa meninggalkan, saudaraku. Tetapi saudaraku, orang yang hidupnya terpusat kepada salib, ya Bapak Ibu, kehidupannya tidak mudah diombang-ambingkan, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan hanya itu saja. Suatu ketika saya mengobrol dengan seorang penyuluh di Karawang ini. Saya cukup banyak pada waktu itu mengobrol dengan salah seorang penyuluh di Karawang. Suatu ketika penyuluh ini berkata kepada saya seperti ini, Pak, katanya, tahu nggak angka perceraian di Karawang ini tinggi, Pak? Hah? Ya? Berapa, Pak? 1 tahun ada 11 keluarga Kristen yang bercerai di Karawang. Keluarga Kristen, Bapak Ibu. Berarti 1 bulan, setiap 1 bulan ada perceraian di Karawang ini. Itu pun adalah keluarga Kristen. Miris sekali, Bapak Ibu. Di manakah salib yang sudah hadir dalam kehidupan? Di manakah salib yang tadinya sudah dia terima, saudara? Ya, saudara-saudaraku, hal ini ketika saya mengobrol dengan salah seorang penyuluh tersebut, saya kaget. Ya, saudara, begitu gampangnya kejadian perceraian terjadi atas keluarga-keluarga Kristen. Setiap 1 bulan ada perceraian di kota Karawang ini, saudara. Bayangkan, saudara. Saudara-saudaraku, mungkin ya Bapak Ibu, ketika orang atau keluarga Kristen menghadapi perceraian sebelumnya, ya,
ketika suaminya tidak punya kerjaan, ya, pasangannya berkata, udahlah cerai aja, ya. Kamu nggak punya kerjaan, udah cerai aja, pisah aja, cukup sampai di sini. Saudaraku, apalagi di masa pandemi seperti ini, orang kesulitan mencari pekerjaan. Kerjaan yang ada pun sudah hilang, di PHK, ditinggalkan. Mungkin dia dipecat, sehingga dia harus tinggal di rumah, dia putar otak, tetapi tidak juga mendapatkan pekerjaan. Karena terus tidak ada punya pekerjaan, sampai mungkin pasangannya jenuh, tidak ada penghasilan, dan dia berkata, udahlah, sampai di sini saja, ya, bercerai. Begitu gampangnya, saudara, perceraian terjadi. Saudaraku, bukan hanya itu, Bapak Ibu, mungkin ya, perceraian bisa juga terjadi karena mungkin kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Ya. Saudaraku, mungkin ya, kebutuhan biologis daripada seorang pasangan itu tidak terpenuhi. Lantas orang itu berkata, udahlah, cukup saja sampai di sini pernikahan kita. Begitu gampangnya kata cerai ini, saudara. Dia tidak tahu bahwa ketika dia dipersatukan di hadapan Tuhan, bukan manusia, bukan pendeta yang mempersatukan, tetapi Tuhan. Tuhan yang memberkati melalui pendeta, tetapi Tuhan yang mempersatukan. Tetapi ketika ada sedikit masalah, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, langsung berkata, udahlah, apain lagi? Cerai. Begitu gampangnya, saudaraku. Di mana salib itu? Di mana salib itu, saudaraku? Saudaraku ya, ada juga orang yang karena tidak punya keturunan, ya. Karena tidak punya keturunan, anak sudah bertahun-tahun. Lantas karena dia ingin mempunyai anak, saudaraku ya, sampai dia berkata, udahlah, ngapain lagi? Ya, Bapak Ibu, kadang orang karena kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, kadang orang mencari kepada orang yang lain, curhat sama orang yang lain. Lalu ada orang yang bertanya, kenapa curhatnya sama yang lain? Ya, karena dia juga tidak memperhatikan saya, karena dia juga tidak memenuhi kebutuhan biologis saya. Begitu gampangnya lalu dia berpindah ke lain hati, sampai dia berkata, udahlah, cukup saja sampai di sini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kehidupan kita ketika kita menerima Kristus Yesus, dikatakan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang senantiasa diperbaharui seharusnya. Kalau salib itu menjadi pusat dalam hidup kita, seharusnya kehidupan kita ini bukanlah kehidupan yang gampang, tetapi kehidupan yang memikul salib. Dan kehidupan yang senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Saudara-saudaraku, di masa pandemi ini juga ada banyak masalah-masalah tentang KDRT, saudaraku, ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya kan? Karena suami dengan istri tinggal satu rumah dari pagi, siang, sore, malam, ketemu dia lagi, ya, sampai bosan, sampai masalah sedikit pun bisa menjadi masalah yang besar, dan muncul KDRT, saudaraku, ya. Saya mendengar di masa pandemi ini KDRT semakin meningkat, Bapak Ibu, luar biasa, ya. Istri dijadiin samsak, gitu ya, atau mungkin suaminya yang dijadiin samsak. Bisa jadi, Bapak Ibu, ya. Tetapi bukan pada tempatnya. Tapi di masa pandemi ini orang semakin banyak pikiran, semakin merasa tertekan, saudara, semakin mengalami jalan yang buntu, sehingga dia semakin sensitif. Dan hal ini membawa seseorang untuk melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau salib Kristus itu ada di dalam hidupnya kita, ya,
Kalau salib Kristus adalah hidup kita, maka saudaraku seharusnya kehidupan kita ini bukanlah kehidupan yang seperti demikian, tetapi kehidupan yang mau menanggung salib. Salib berbicara tentang pengorbanan, salib berbicara tentang kasih. Kalau kita mau menjadikan salib itu pusat dalam kehidupan kita, berarti kita bersedia untuk berkorban. Kalau kita mau menjadikan salib dalam kehidupan kita, berarti kami mau hidup, kita mau hidup di dalam kasih, saudara-saudara. Kita mau hidup di dalam kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita merayakan hari kebangkitan kita, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saudaraku Allah begitu mengasihi kita sampai Dia sendiri yang datang ke dunia ini untuk membuktikan semua kasih-Nya kepada setiap kita. Sekarang kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kekuatan untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa diperbaharui, saudaraku. Ya. Sebab itu, saudaraku, kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan mengharapkan. Ya. Ada hari esok, yang cerah, saudaraku. Mungkin saat hari ini Bapak Ibu mengalami satu problema, saudaraku, ingatlah akan pengorbanan Yesus. Melalui pengorbanan Yesus, maka Yesus menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Pada saat hari ini Tuhan melihat kita dan siap untuk memberkati kita, siap untuk menyertai hidup kita dan menolong setiap hidup kita. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus memberikan kita harapan tentang hari depan dan harapan yang membawa kita kepada kemenangan. Karena itu, saudaraku, mari kita semakin hidup memuliakan Tuhan dan semakin teguh bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan beserta dengan kita. Saudaraku, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mengasihi kami, apa buktinya? Kalau Engkau mengasihi kami, apa buktinya Tuhan? Kalau saya mengalami ini dan itu masalah yang bertubi-tubi, apakah itu bukti kasih-Mu kepada kami ya Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya yang berharga itu, saudara, ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus, itu adalah bukti yang paling besar bagi setiap kita, saudara. Bukti yang lebih besar daripada sekedar Tuhan memberikan berkat kepada kita. Bukti yang lebih besar daripada setiap Tuhan memberikan sesuatu hal-hal yang bisa kita lihat. Pengorbanan Yesus, saudaraku, itu adalah bukti yang paling besar Allah begitu mengasihi kita. Karena itu, saudaraku, mari kita semakin teguh, semakin kuat dalam Tuhan, semakin melayani Tuhan, saudara. Ya, semakin. Kenapa? Karena kita mengingat semua pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu hebat, dan karena itu, saudaraku, ada hari esok yang kita miliki. Amin. Saudaraku, kita akan menerima perjamuan kudus. Saya mengundang setiap pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kasih Tuhan Yesus. Tetapi kami mampu untuk meninggalkan kehidupan lama kami dan memperoleh kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memampukan kami, karena Engkau sendiri yang memberikan kekuatan bagi kami melalui kebangkitan-Mu, di mana pada hari ini kami merayakan kebangkitan Yesus dari kematian.
sehingga kami mampu untuk melaksanakan tujuan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mampu mau melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus.
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu, kita akan memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Melalui kebangkitan Yesus, kita memperoleh kemenangan. Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi atas hidupmu, bukan karena Tuhan tidak mengasihimu. Tuhan sudah memberitakan, Tuhan sudah mengorbankan hidupnya sebagai bukti kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Mari terima berjamaah kudus ini. Dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darah-Mu yang telah tercurah ya Tuhan, menyucikan kami, membasuh kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Sembah Dia, saudara. Kasih Tuhan Yesus, Agungkan Dia, saudara. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih. Sembah Dia. Segala pujian bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau telah membuktikan kasih-Mu bagi kami. Dan kami mau tetap yakin dan teguh memegang iman kami kepada-Mu ya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu.
dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, boleh duduk yang lain juga. Bapak Ibu, sedikit pengumuman bahwa minggu depan kita tetap melaksanakan ibadah secara onsite di tempat ini setiap jam 9. Bapak Ibu bisa mengundang saudara, saudari, keluarga ke tempat ini, di mana kita menerapkan protokol kesehatan dalam ibadah kita, ya Bapak Ibu, sehingga boleh saling menjaga satu dengan yang lainnya. Berterima kasih juga dengan Bapak Ibu yang senantiasa hadir setiap hari Minggu, ya, terutama juga pelayan-pelayan yang terus mengusahakan dirinya datang latihan, datang hari Minggu. Saya sangat percaya bahwa Tuhan yang akan menggantikan setiap jerih lelah yang Bapak Ibu kerjakan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita hari ini karena di masa pandemi ini kita tidak bisa berlama-lama. Karena itu kita akan menutup ibadah hari ini. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu melalui kebangkitanmu pada hari ini sebagai bukti kasih-Mu bagi kami. Kau mengasihi kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan urapan-Mu. Kami rindu penyertaan-Mu senantiasa dari hari ke hari. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Kami memohonkan berkat atas kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah setiap kehidupan pribadimu. Diberkatilah setiap anggota keluargamu, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucumu dimanapun mereka berada. Diberkati dengan damai sejahtera keselamatan daripada Tuhan Yesus. Diberkati juga setiap usaha yang kau lakukan, kau kerjakan, dimanapun kau bekerja, ladang usaha apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan menyertai engkau, sehingga kau akan menikmati hasilnya dari apa yang kau kerjakan. Tuhan mengizinkan semuanya itu, dan kau akan dilindungi oleh Tuhan. Diberkati juga engkau di dalam Tuhan Yesus, engkau beserta dengan keluargamu di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, terimalah berkat ini yang datang daripada Allah Bapa Surgawi, daripada Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.